Saudara, hari ketiga balapan Pertamina GP of Indonesia 2023, 60.000 tiket habis terjual. Balapan utama akan dimulai pada pukul 2 siang ini. Sejak pagi, tampak antrean panjang penonton Pertamina GP of Indonesia 2023. Mereka hendak memasuki grandstand penonton sirkuit internasional Pertamina Mandalika, saudara. MGPA selaku penyelenggara mencatat 60.000 tiket habis terjual jelang balapan utama. Memang yang hari ini penonton diprediksi akan mencapai puncaknya. Jadi alur traffic management yang menjadi perhatian kami, karena kita juga nggak ingin mengulang terjadi banyak kemacetan seperti tahun lalu. Artinya persiapan kami juga jauh lebih matang, dan itu yang menjadi fokus kami. Alur keluar masuk penonton sudah habis, cuman kan kita berharap mereka membeli tiket juga hadir ya ke sirkuit. Tapi kalau secara pembelian semua sudah habis di hari ini, 60.000. Pengamanan ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023 diperketat, saudara. Polisi melakukan pengamanan di 61 pos. Sebanyak 3.000 personel kepolisian pun disiagakan. Ribuan aparat kepolisian disiagakan di sejumlah titik di ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023. Polisi akan melakukan penjagaan yang terbagi dalam sejumlah pos, 24 pos pengamanan, 35 pos penyekatan, 1 pos kesehatan, dan 4 pos pemantau bukit-bukit di sirkuit Mandalika. Mabes Polri mengirimkan 300 lebih personel kepolisian untuk menambah pengamanan di ajang balapan Pertamina GP of Indonesia 2023. Mereka salah satunya bertugas menertibkan drone-drone liar yang dikhawatirkan mengganggu jalannya balap di MotoGP. Pos pengamanan, kemudian pos penyekatan, 35 pos penyekatan, jadi total ada lebih kurang 59 pos, ditambah 1 pos kesehatan dan 4 pos titik yang kita siapkan di bukit. Kalau teman-teman lihat ada di Bukit Segar dan sebagainya, ada di Bukit Jokowi. Kemudian ada 1 kelompok yang memang khusus dari Korbrimob Polri, seperti yang saya sampaikan tadi, ada 394 personel, 1 tim sebanyak 10 orang memang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan yang hubungannya dengan antisipasi drone liar. Karena drone liar ini sangat mengganggu daripada kegiatan perhelatan MotoGP. Diprediksi, 80% dari 70.000 kapasitas sirkuit Mandalika akan dibadati penonton hari ini saat Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir. Fitri Ramawati, Kompas TV, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui balapan MotoGP di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada minggu ataupun pada hari ini 15 Oktober 2020 dengan sesi lain dan balapan di kelas lainnya. Lebih lengkap ya, kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda di sana. Fedriska, selamat siang. Bagaimana kepastian kedatangan Presiden Jokowi di event ini? Apakah akan datang untuk menyaksikan event ini? Ya, selamat siang Sisko dan juga saudara. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan terakhir, ini Presiden Jokowi tidak jadi hadir di perhelatan MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023 ini. Kalau misalkan informasi yang kami dapatkan sebelumnya, memang Presiden Joko Widodo akan hadir pada opening ceremony, di mana kemudian akan didampingi oleh Kapolri dan juga bersama dengan Bapak Menteri BUMN Erick Thohir. Namun memang informasi yang kami dapatkan terakhir bahwa Presiden Joko Widodo tidak jadi hadir dikarenakan memang ada agenda internal lainnya begitu di Istana Bogor. Itu informasi yang kami dapatkan, Sisko. Baik, ada agenda internal, jadi Presiden Joko Widodo tidak hadir di Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Nah, yang juga kami nantikan sebenarnya seperti ini, Fredriska. Sebelum balapan utama MotoGP digelar, agendanya apa saja sih di sana?
Ya, Sisko, sebelum agenda balapan utama yang nanti akan dilaksanakan pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, artinya pukul 3 sore di Mandalika, begitu ya. Kalau misalkan agendanya, rangkaian agendanya ini adalah tadi didahului dengan warming up ataupun pemanasan. Dan kemudian ke-22 pebalap ini dari 11 tim, begitu ya, tadi mengelilingi sirkuit Mandalika untuk latihan sebentar dan kemudian dilanjutkan dengan fun ride parade. Di mana tadi kalau misalkan kami pantau ini ke-22 pebalap ini berkeliling menggunakan sebuah mobil box begitu ya, mengelilingi sirkuit Mandalika untuk menyapa para fans yang datang jauh-jauh datang ke sirkuit Mandalika kemudian untuk menonton ataupun menyaksikan balapan dari rider favoritnya. Kalau misalkan kami pantau juga Sisko, kalau misalkan balapan utama nanti dilaksanakan pada pukul 2 siang nanti, berdasarkan hasil kualifikasi kemarin, ini akan kalau misalkan pole position pertama ini akan dipimpin oleh dari Luca Marini begitu ya, kalau misalkan kami pantau sejak kemarin, di mana kalau misalkan memang Luca Marini ini meskipun pada sprint race ini berada pada posisi kedua, namun ternyata memang sprint race ini tidak begitu mempengaruhi terkait dengan pole position yang sudah ditetapkan melalui tahap kualifikasi begitu. Nah kemudian kalau misalkan nanti kita akan saksikan bagaimana ke-22 pebalap ini akan saling adu kecepatan di sirkuit Mandalika. Kita akan saksikan nanti siapa yang akan memimpin dan yang akan jadi juara MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023, Sisko. Iya, dalam 3 jam lagi kita akan menantikan bagaimana 22 pebalap ini akan saling adu cepat seperti itu, Fedriska. Nah, cukup menarik tadi kan Anda sampaikan ada fun ride juga yang ini juga cukup antusias seperti itu masyarakatnya. Nah, kalau jumlah penontonnya sendiri apakah sudah ludes terjual dan untuk kapasitas sendiri apakah terpenuhi dan wisatawan asing seperti apa pantauannya di sana, Fedriska? Ya, Sisko, kalau misalkan sejak tadi pagi ini kami pantau masyarakat sekitar dari masyarakat Lombok begitu ya, ini mendapatkan diskon khusus jika ingin menonton MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023 ini. Di mana kalau misalkan kami pantau juga memang ada banyak juga memang wisatawan mancanegara yang datang ke Mandalika untuk menonton MotoGP begitu. Namun ternyata memang ada diskon khusus begitu yang diberikan kepada masyarakat Mandalika sekitarnya dan juga Lombok. Nah, kalau misalkan kita pantau Sisko, terakhir informasi yang kami dapatkan hari ini, untuk khusus hari ini saja, sudah 60.000 tiket habis terjual. Artinya memang sudah 100% tiket untuk full race ataupun balapan utama hari ini sudah habis terjual. Kalau misalkan kami pantau tadi sejak pagi, masyarakat sekitar dan juga para penggemar MotoGP yang datang jauh-jauh, datang dari daerahnya ini ya, kemudian ingin menyaksikan bagaimana keseruan balapan dari MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023 ini. Namun memang kalau misalkan 2 hari terakhir, Sisko, kalau misalkan kami pantau sejak hari Kamis, Jumat begitu ya, Sabtu, Jumat. Ini kalau misalkan pada hari Jumat gitu ya, ini memang hanya pemegang tiket yang dengan fasilitas tertentu, VIP Deluxe dan juga Premier Deluxe yang hanya bisa menyaksikan tahap ataupun free praktis dari para pebalap ini. Karena memang untuk pemegang tiket lainnya dari kelima kategori ini baru bisa menyaksikan pada hari Sabtu dan juga Minggu hari ini. Nah itulah yang kami pantau sejak kemarin. Jadi memang pelan-pelan, lambat laun, makin siang, makin ramai juga penontonnya yang kami pantau sejak tadi pagi. Karena memang kalau misalkan kita lihat Sisko, Mandalika ini bukan soal MotoGP saja, bagaimana kemudian ini merupakan kawasan ekonomi khusus begitu ya. Kalau misalkan kita pantau juga dengan banyaknya wisatawan yang hadir, tentu tingkat okupansi ataupun kepenuhan dari hotel dan juga restoran yang ada di sekitar Mandalika ini juga ikut penuh. Kami dapatkan informasi bahwa memang tingkat okupansi dari hotel ataupun penginapan di sekitar Mandalika ini mencapai 97%, Sisko. Jadi memang dengan adanya penyelenggaraan MotoGP Mandalika ini tentu akan memberikan dampak yang positif juga bagi perekonomian masyarakat yang ada di sekitaran Mandalika, sirkuit Mandalika ini. Dan kemudian kami dapatkan juga informasi bahwa Angkasa Pura juga menambahkan 18 penerbangan langsung ke Lombok dan juga kemudian tentu ini akan memberikan banyak dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat sekitar, tidak hanya untuk perekonomian pusat namun juga UMKM yang ada di sekitar dari warga sekitar yang juga mengisi event-event dan juga booth-booth UMKM yang ada di MotoGP Mandalika Indonesian Series 2023, Sisko. 60.000 tiket terjual dalam ajang MotoGP di Mandalika, Nusa Tenggara Barat, dan kita akan nantikan dalam 3 jam lagi siapa kemudian pebalap tercepat di ajang tersebut. Terima kasih Fedriska atas laporan Anda.